Shalom saudara terkasih, mari kita mengawali hari kita dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari Ibrani 13 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada penciptaan Allah yang pertama dikatakan bahwa tidak baik seorang manusia itu sendiri, maka aku akan menjadikan baginya seorang penolong. Di situ telah dinyatakan bahwa hidup di dunia ini harus ada interaksi, harus ada hubungan antara yang satu dengan yang lain. Dan disitulah letaknya bahwa manusia itu punya keterbatasan, baik di dalam tenaga, berpikir, ataupun berbuat. Dengan demikian, manusia itu dikatakan adalah makhluk sosial, di mana saya butuh pertolongan karena saya memiliki keterbatasan. Saya harus menolong karena saya juga ingin ditolong dan butuh pertolongan. Tetapi di sini yang menjadi persoalan, saudaraku, adakah orang yang masih menolong itu dengan hati yang tulus dan ikhlas? Apakah pertolongan yang diberikan oleh manusia itu atau bantuan yang diberikannya itu sebab dia mengenal kasih Tuhan, dan juga karena dia telah memenuhi hukum Kristus yang sesungguhnya dalam kehidupannya? Karena pada prinsipnya manusia di dunia ini sering melakukan bantuan dan memberi bantuan adalah karena dia membalaskan sesuatu yang dia terima, dan juga dia mengharapkan bantuan dari orang-orang lain. Tetapi di sini dikatakan hal memberi bantuan adalah di mana kita melakukan kewajiban kita kepada Tuhan. Kalau orang berbuat kebaikan di dunia ini, dia bukan menanam kepada dunia. Dia bukan menanam kepada pribadi seseorang. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang merupakan kewajiban dari dirinya untuk melakukan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka dengan itu, saudaraku yang kekasih, semua manusia di dunia ini punya keterbatasan, sehingga tidak jarang kita takut untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup, dan juga sering membuat kita merasa takut menghadapi situasi kehidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian, saudaraku, di ayat ini firman Tuhan untuk kita di pagi ini, hidup kita diarahkan agar kita mau menjadi sahabat bagi orang lain. Karena bagaimanapun, seorang sahabat adalah sesuatu yang sangat dekat kepada temannya. Sahabat itu adalah seseorang yang bisa merasakan perasaan daripada temannya. Maka di dunia ini kita harus bersahabat. Kita harus hidup di dalam kasih yang dari Tuhan. Karena setiap orang dalam kehidupannya pasti membutuhkan pertolongan. Maka berikanlah pertolongan itu atau bantuan itu dengan hati yang tulus, karena kita akan menuai pada harinya nanti. Semoga dengan memberikan yang terbaik itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Lakukan itu sebagai kebaikan, dan lakukan itu sebagai wujud akan cinta kasih kita akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat hidup menjadi saudara bagi setiap orang.
Dan dengan demikian, kami mau memberikan bantuan atau yang boleh kami lakukan untuk menolong setiap orang, agar kami sama-sama dapat menikmati sukacita kami di hadapan Tuhan. Allah Bapa di surga, sertai kami Bapa dalam setiap perjalanan hidup kami. Apapun yang kami pikirkan dan yang akan kami lakukan, biarlah semuanya itu atas seizin-Mu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, salam. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Horas.